Nih, andaikan nih gua kasih contoh nih mengenai gap ini nih yang bolong tersebut nih, kelihatan ya, yang bolong ya, nih bolong nih di sini kelihatan bolong. Kenapa lu nggak mau mainin logika lu dan lu lihat sendiri dengan mata kepala lu di pasar? Ini gua kasih contohnya, gua buktikan dengan data ya, gua buktikan dengan data. Jadi gap itu pasti ada bang di pasar bang, kejadiannya seperti ini bang. Di time frame satu hari volumenya itu normal, di situ ada penjualan, di situ ada pembelian ya, volumenya naik turun di situ tuh ya, volumenya naik turun di situ. Namun di time frame lebih rendah itu volume ada bang di situ bang, karena kan memang nggak semua trader itu tradingnya itu di satu time frame bang. Sedangkan memang ada volume di situ, memang ada penjualan di situ nggak bisa bilang hutang bang gitu loh. Logika gue nggak masuk kalau misalkan di situ ada hutang. Lu perhatikan, ini penting ya, lu perhatikan, artinya si buyer tersebut volumenya adanya di sini nih bang, sampai sini nih bang. Tuh, loh kok kayak gitu bang? Lah tadi kan lu lihat sendiri di time frame satu hari ada volume sampai situ. Apakah di sini di lompatan harga tersebut, di gap tersebut itu akan digantikan ini dijadikan hutang bang? Enggak. Gimana logika gue bisa masuk bahwa itu adalah hutang, sedangkan gue buktikan, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri di time frame satu hari itu ada volume di situ loh. Orang ada volume kenapa jadinya hutang gitu loh? Jadi nggak masuk di logika gue di mana itu dijadikan hutang dan digantikan di periode lain. Lah dari situ aja udah ngaco bang kalau misalkan lu jadikan candlestick di periode selanjutnya itu hutang di sebelumnya. Banyak banget doji yang akan hadir untuk menggantikan semua gap di pasar. Jadi semua perpindahan candlestick itu ada gap, kalau dijadikan hutang di periode selanjutnya, di candlestick yang akan hadir selanjutnya, ini semua gap mau digantiin pakai berapa doji bang gitu loh. Di saat resisten tersebut ini terbentuk, logika gue bermain seperti ini nih, dimana buyer tersebut ada volume di gap tersebut. Gua buktikan dengan data bang. Bagaimana jika gap seperti ini bang? Dulu itu gue bertanya-tanya juga nih di saat gue belajar, kok di setiap perpindahan candle itu ada gap, sedangkan suatu ketika gue melihat di mana ada pergerakan harga bolong gitu loh, tapi harganya gerak kayak ini. Dan gue coba perhatikan di time frame lain, loh di situ ada volume. Jadi kenyataannya itu memang di situ ada volume. Alasan kenapa gua mengambil titik keseimbangannya itu pada open price bukan close price, dan alasan kenapa logika gua nggak masuk bahwasanya gap itu adalah hutang itu seperti ini ya, maksudnya ya karena logika gua nggak masuk. Hutang gimana sih, orang volume ada kenapa jadi hutang gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita ya. Kita lanjut belajar bareng lagi nih ya. Sebelum gue lanjut ke logika-logika pergerakan yang biasa terjadi di pasar, pergerakan market maker yang secara tidak sadar sebenarnya kita sering lihat ya, kejadian-kejadian seperti apa. Bagi yang udah pelajarin video gue dari awal sampai saat ini biasanya nggak sadar. Ternyata memang itulah yang terjadi di pasar. Ternyata memang itulah yang sering kita lihat di pasar gitu ya. Sebelum lanjut ke situ, di sini gue mau bahas ini dulu nih tentang gap yang setiap hari pasti ada. Dan seperti yang sering kali gue bilang, hampir di setiap perpindahan candlestick itu pasti ada gap. Nggak percaya? Silahkan cek sendiri di gadget lu masing-masing. Antara close dan open price itu pasti beda di setiap perpindahan candlestick bang. Lu cek sendiri aja di gadget lu masing-masing. Kalau lu nggak percaya, di platform lu masing-masing. Oke, di sini gua hanya bantu share ya. Channel ini gua buat untuk sarana kita belajar bareng ya. Kita belajar bareng di sini. Apa yang gua pelajari dan apa yang gua tahu itu gua share di sini. Di sini kita belajar bareng. Nggak ada guru, nggak ada murid. Oke ya, kita lanjut.
Di setiap perpindahan candlestick itu pasti ada gap seperti yang gue jelaskan tadi. Antara close dan open price itu pasti beda. Ada yang bilang itu hutang, ada yang bilang itu hutang. Dan logika gua nggak nyampe ke situ. Kenapa logika gua nggak masuk ke situ? Dimana gap ataupun lompatan harga tersebut adalah volume hutang yang digantikan di periode selanjutnya dengan candlestick baru. Biasanya katanya doji, katanya, bukan gua, karena logika gua nggak masuk ke situ. Dimana gua menganggap semua candlestick itu sama, fungsinya sama. Walaupun itu doji, ntar gue jelasin lagi di mana logika gue kenapa doji masih gue anggap nggak ada takaran doji selama ada volumenya. Itu masih gue hitung ya. Selama ada volumenya itu masih ada penjualan dan pembelian di situ, masih ada volume penjualan dan pembelian di situ. Jadi gue nggak menganggap di mana ada yang membeli sedikit ataupun menjual dengan volume sedikit itu hanya hutang di periode sebelumnya. Enggak, kalau gue nggak begitu. Nggak masuk logika gua, nggak nyampe logika gua ke situ. Oke. Kenapa logika gua nggak masuk ke situ? Di sini gua bakal kasih tahu alasannya apa, logika gua itu seperti apa. Makanya gue sering bilang jangan asal mentor bilang ini iya, mentor bilang itu iya. Lu mainkan logika lu gitu loh. Lu lihat di pasar dengan mata kepala lu sendiri. Kalau logis ya gua terima, ya gua ambil. Kalau nggak logis ya gua skip gitu aja, nggak usah repot gitu loh. Sebenarnya simple, sebenarnya sederhana gitu loh. Kita sama-sama punya logika, kita pergunakan logika kita di mana memang itulah yang kita lihat di pasar gitu loh. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu loh. Nggak asal orang ngambil kesimpulan ini iya, orang lain ngambil kesimpulan itu iya. Nggak bisa begitu bang. Kalau misalkan mentor tersebut itu mengalami kerugian yang cukup besar dan lu ikutin kata dia iya, lu nggak pakai logika lu sendiri. Apalagi kalau misalkan mentor lu itu buka kelas, beda cerita lagi. Kalau misalkan mentor lu itu buka kelas ya memang ada penghasilan di luar buat dia gitu loh. Oke, di sini gue buatin dulu pembahasan mengenai gap lagi ya. Ini karena memang kebetulan gue lagi lihat pasar dan kejadiannya seperti ini, dimana gue bisa jadikan pembahasan tentang gap yang memang dulu kejadian-kejadian ini yang bikin gue penasaran gitu loh. Kalau pergerakan harga normal kok bisa volumenya itu nggak kelihatan? Tuh lu lihat sendiri ya, kok volumenya itu bisa nggak kelihatan padahal harganya itu gerak gitu loh. Tuh lu lihat sendiri ya, nih lu lihat sendiri dengan mata kepala lu sendiri. Lu buktikan sendiri di gadget lu masing-masing. Memang kejadian-kejadian seperti ini tuh sering banget terjadi kalau memang lu sering di pasar ya. Gua perlu tekankan seperti itu kalau memang lu sering di pasar, karena memang pengalaman adalah guru terbaik kita ya. Pengalaman jam terbang itu merupakan guru terbaik kita. Dan kalau lu mau observasi, lu pasti nemuin kejadian-kejadian kayak gini, kondisi-kondisi kayak gini. Jadi di saat lu trading itu ternyata sesederhana itu gitu loh, gap yang biasa kita lihat, dan lu pasti bisa nikmati pasar lu sendiri. Oleh karena itu gua simpulkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, gua membaca harga pada open price, detik dimana candlestick itu berpindah. Harga tersebutlah yang gua jadikan acuan ya. Oke, karena masih banyak yang bertanya mengenai gap, alasan kenapa open price, harga pembukaan yang gua ambil di sini gua buktikan, gua jelaskan dengan data ya, langsung di pasarnya nih. Lu lihat sendiri ya kejadian-kejadian seperti ini ya. Lu kalau misalkan sering di pasar tuh pasti ngeliat sendiri bang. Kalau lu memang sering di pasar, lu pasti ngeliat sendiri, sering ngeliat seperti ini, dimana kejadian-kejadian seperti ini ya. Ingat, gue pakai data yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Lu bisa buktiin sendiri dan lu bisa pakai logika lu sendiri jikalau menurut lu pada logis. Itu ya. Jadi masih ada yang bertanya, dan di sini proses gap lompatan harga yang biasa terbentuk di pasar ya, kebetulan gue sempat rekam.
Di sini gua kasih videonya dulu, di sini gua kasih rekaman videonya dulu biar lu lihat sendiri di mana harga tersebut itu bergerak normal ya. Tuh lu lihat sendiri harganya bergerak ya. Gua tandain tuh, lu lihat sendiri. Harganya bergerak dan volumenya itu macet ya. Volumenya itu macet, volumenya itu mandek. Biasanya terjadi seperti ini, dan memang di setiap perpindahan candlestick itu ada bang gap bang, nggak mungkin nggak ada bang. Ntar kalau misalkan lu minta logikanya lagi, kalau misalkan lu butuh logika lebih dalam lagi, kenapa open price yang gua ambil, kenapa harga di close price-nya itu gua ambil pada open price di candlestick selanjutnya, alasannya karena pergerakan pasar itu sering terjadi seperti ini, dimana harga tersebut itu bergerak dan di situ terlihat bolong. Lihat sendiri ya, di situ terlihat bolong ya, nggak ada volume tuh, volumenya mandek di situ tuh. Lu perhatikan sendiri, lu lihat dengan mata kepala lu sendiri. Sekali lagi gue bilang, lu lihat di pasar lu sendiri, lu lihat di gadget lu sendiri kejadian-kejadian seperti ini. Oke, lanjut. Di mana harga tersebut bergerak dengan normal di situ tapi bolong volumenya, volume itu mandek, dan nanti gua tunjukin, kita buktikan di mana gua buka time frame lebih rendah, di situ ada volume. Di sini kelihatannya nggak ada volume ya, bolong ya, nggak ada volume tuh, hijau yang nggak ada gitu ya bagi yang awam nih, hijaunya tuh nggak ada tuh, nggak ada volume di candlestick tersebut, mandek gitu ya. Harga terakhir volume tersebut itu mandek di situ ya. Gue bakal jelasin nih, lo lihat sendiri nih. Gue buka. Tuh, time frame 1 hari. Tuh, lu lihat sendiri dengan mata kepala lu, ada volume nggak yang bergerak di situ? Ada volume nggak di time frame 1 hari? Di time frame 1 hari nih ya, di time frame 1 hari volumenya bergerak bang. Lihat bang, volumenya bertambah dan berkurang di situ. Ya, lu lihat sendiri tuh, gua perbesar. Ya, di sini ada tanggalnya tuh, lu lihat. Ya tuh, gue buka lagi time frame 1 minggu, masih bolong di situ, nggak kelihatan volumenya bang di time frame 1 minggu bang, nggak kelihatan di time frame 1 minggu. Ya nanti gue jelasin lagi, Ini gue kasih contohnya, gue buktikan dengan data ya, Jadi gap itu pasti ada bang di pasar bang, kejadiannya seperti ini bang. Tuh ya, lu lihat sendiri di time frame 1 hari, volumenya itu normal. Di situ ada penjualan, di situ ada pembelian ya, harganya naik turun di situ, volumenya naik turun di situ, tuh ya, volumenya naik turun di situ. Lu lihat sendiri. Jadi gue tuh bikin kesimpulan itu dimana emang mata kepala gue sendiri yang lihat bang. Lu observasi boleh, tapi ya tuh lu lihat sendiri, tapi dengan data gitu. Tuh lu lihat sendiri di time frame 1 minggu, gua buka lagi masih bolong di situ, masih bolong ya di situ ya, tuh. Nggak kelihatan volume bang di situ bang. Namun di time frame lebih rendah itu volume ada bang di situ bang. Karena kan memang nggak semua trader itu tradingnya itu di satu time frame bang. Kalau misalkan lu lihat di situ bolong, sedangkan memang ada volume di situ, memang ada penjualan di situ nggak bisa bilang hutang bang gitu loh. Logika gue nggak masuk kalau misalkan di situ ada hutang, kelihatannya bolong nih, bolong. Kalau lu bilang itu hutang, ternyata lu lihat lagi di time frame lain itu ada volume gitu loh, ngerti ya? Dari video-video sebelumnya yang gue jelaskan mengenai gap ya, mengenai gap, pembahasan mengenai gap ini loh maksudnya. Nih gue buka lagi time frame 1 hari, gua ulang-ulang ya biar lu lihat sendiri dengan mata kepala lu. Tuh ada volume yang bergerak terus. Di sini videonya nggak terlalu panjang karena gue cuma pengen nunjukin seperti ini doang, dimana lu bisa melogikakan, dimana lu bisa pakai logika lu berdasarkan memang yang lu lihat sendiri di pasar, yang kita lihat sendiri di pasar ya. Nggak bisa dibilang gap itu adalah hutang dan digantikan di time frame lain. Artinya hutang itu kan nggak ada volume di situ tuh, gap tersebut nggak ada volume, dan volumenya digantikan di periode selanjutnya, digantikan dengan doji atau enggak besaran gap tersebut, kan ada yang bilang seperti itu. Sedangkan kita buktikan sendiri nih, di sini kita buktikan sendiri. Lu kalau mau buktiin lagi, lu lihat di pasar sendiri
aja bang, lu lihat di pasar sendiri nih, lu ambil kesimpulan sendiri, logika lu main sendiri, lu lihat sendiri dengan mata kepala lu di periode-periode lain yang memang sering terjadi seperti ini. Kalau memang lu sering di pasar, lu pasti sering ngelihat seperti ini. Di sini gue contohkan, di sini gue rekam biar gitu jelas kenapa gue menganggap di situ ada volume yang bergerak di time frame lebih rendah. Jadi volumenya itu hanya macet bang. Yang gue bilang di pembahasan gap di video sebelumnya itu, volumenya itu hanya macet. Kalau lu lihat di time frame lain, di situ ada volume yang bergerak bang. Ya, tadi kita buktikan sendiri nih, lu ulang lagi aja videonya, lu ulang lagi di time frame 1 minggu nih, bolong. Di time frame 1 hari volumenya bergerak. Lu lihat sendiri. Nih, andaikan nih, gua kasih contoh nih mengenai gap nih, kelihatan nggak kursornya kelihatan ya, mengenai gap ini nih yang bolong tersebut nih, kelihatan ya, yang bolong ya, nih bolong nih di sini kelihatan bolong. Kan ada yang bilang kalau misalkan bolong seperti ini akan digantikan di periode selanjutnya volumenya, ada yang bilang seperti itu, bukan gua. Sedangkan kalau gua di saat candlestick ini bolong nih candlestick volumenya bolong nih, ada lompatan harga gitu ya. Di sini itu pernah bergerak sampai sini bang, dan di time frame lain, di time frame sebelumnya, di time frame lebih rendah, di time frame lain ya, itu ada volume bang, seperti kejadian yang tadi kita lihat ya. Jadi di saat nih gua kelihatan gak kursornya, kelihatan ya di sebelah kanan nih ya, di sebelah kanan nih, di saat candlestick di time frame tersebut itu berpindah, candlesticknya pindah, itu open price-nya itu ada di sini bang. Nih, open price-nya ada di sini bang, dan terjadilah gap di sini, terbentuklah gap di sini. Kondisinya seperti tadi, lu lihat sendiri yang tadi ya, lu lihat sendiri di sini ada volume atau enggak, ada volume yang bergerak atau enggak. Jelas ya, insya Allah jelas ya mengenai gap ya. Ini gue perdalam lagi gap yang sebelumnya, masih banyak yang bertanya juga, masih cukup banyak yang bertanya juga masalah open price dan close price tersebut, kita membacanya seperti apa jika ada gap. Karena gap itu pasti ada nih, lu lihat kursor gue ya, kursor plus ya, kursor plus di sini nih di sebelah kiri, di sini ada gap juga bang. Artinya di sini ada pergerakan harga, ada pengurangan volume sebelum candlestick itu berpindah seperti ini. Ada penambahan volume di candlestick buyer tersebut, di candlestick hijau ini yang di sebelah kanan, kursor plus ya, yang lu perhatikan kursor plus nih, kursor plus di sini tuh ada volume. Nggak percaya, lihat tadi kita buktikan tadi ada volume yang bergerak atau enggak, bukan bolong bang di situ bang. Di time frame lebih rendah itu ada volume, artinya si buyer tersebut nih, lu perhatikan, ini penting ya, lu perhatikan, artinya si buyer tersebut volumenya adanya di sini nih bang, sampai sini nih bang. Tuh, loh kok kayak gitu bang? Lah tadi kan lu lihat sendiri di time frame 1 hari ada volume sampai situ. Jelas ya, insya Allah ya, jelas ya, ada volume sampai situ, artinya di sini ada volume nih bang. Nih, buktinya tadi lu ulang aja videonya, memang ada volume di time frame 1 hari ya, di time frame 1 hari ada volume di situ. Di time frame lebih rendah pun di situ volume bergerak bang, bertambah dan berkurang di situ ya. Dan di saat ini, jikalau di saat detik tersebut itu ada perpindahan candlestick di time frame tersebut, itu bakal terbentuk gap di situ. Jelas ya, insya Allah ya, jelas ya. Nih, misal di sini kan gap nih kelihatan tuh. Bang, itu kalau gap artinya bagaimana bang? Ada lompatan seperti itu. Apakah di sini di lompatan harga tersebut, di gap tersebut itu akan digantikan ini dijadikan hutang bang? Enggak. Gimana logika gue bisa masuk bahwa itu adalah hutang, sedangkan gue buktikan, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri di time frame 1 hari itu ada volume di situ loh. Orang ada volume kenapa jadinya hutang gitu loh. Jadi nggak masuk di logika gue di mana itu dijadikan hutang dan digantikan di periode lain. Lah dari situ aja udah ngaco bang, kalau misalkan lu jadikan candlestick di periode selanjutnya itu hutang di sebelumnya, banyak banget doji yang akan hadir untuk menggantikan semua gap di pasar. Karena memang di setiap perpindahan candle nih di sini nih, dari close price ini nih sampai open price ini nih itu ada gap bang. Dari close ini nih, si buyer nih yang kursor plus ya, lu perhatikan yang kursor plus ya, dari close price si buyer ini sampai open price nya si seller ini itu ada gap bang.
Dari close ini nih sampai open price ini itu ada gap juga bang. Jadi semua perpindahan candlestick itu ada gap. Kalau dijadikan hutang di periode selanjutnya, di candlestick yang akan hadir selanjutnya, ini semua gap mau digantiinnya pakai berapa doji bang gitu loh. Kalaupun hadir doji, dojinya gantiin yang mana? Misal di sini hadir doji ya, misal di sini hadir doji, misal di sini hadir doji. Andai kata logika gua mainnya itu adalah hutang, ini gantiin yang mana dari semua gap yang ada di pasar tersebut, di semua perpindahan candlestick. Di sini ada gap bang, di semua perpindahan candlestick itu hampir semua ya, hampir semua itu ada gap bang. Makanya lu lihat sendiri di pasar, memang gap itu ada di setiap perpindahan candlestick, dan lu lihat sendiri di time frame lebih rendah kayak yang tadi kita contohkan ya, kayak yang tadi kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri ya. Dari yang kita lihat sendiri tadi, di mana time frame 1 hari itu bukan hutang gitu loh, bukan hutang. Yang namanya hutang itu nggak ada. Sedangkan di time frame 1 hari, lu ulang lagi, perlu gue ulang lagi gak? Kalau perlu gue ulang lagi, gue ulang lagi nih. Gue ulang lagi ya. Gue ulang lagi. Tuh ya, gue pindah ke time frame 1 hari. Ada volume bang. Tuh, di situ ada volume ya. Di situ ada volume jelas banget ya. Di situ ada volume pembelian si buyer, si candlestick hijau si buyer ya. Harga bergerak, ada volume di situ. Normal di time frame 1 hari. Walaupun di time frame 1 minggu itu nggak kelihatan volumenya, gitu jelas ya. Nih, di time frame 1 minggu itu nggak kelihatan volumenya bang. Sedangkan di situ ada volume yang bergerak. Di situ ada volume pembelian yang hadir. Ya, lu lihat sendiri di time frame 1 hari. Kayak gitu loh bang, maksud gue loh bang, gue gregetannya gitu. Tuh ya, jelas ya. Ada volume di situ. Lu lihat sendiri di pasar lu sendiri, lu lihat sendiri di gadget lu sendiri. Bener gak yang biasa terjadi jikalau ada gap itu seperti ini? Ya. Kalau misalkan di pergerakan 1 hari, di time frame 1 hari itu memang normal bang, itu kejadiannya seperti ini bang. Di time frame 1 minggu itu bolong, tuh bolong ya, nggak kelihatan volumenya ya, macet ya. Jadi ibarat kata tuh di time frame 1 minggu tuh macet bang volume bang. Di time frame 1 minggu itu volume macet, di time frame 1 hari dan di time frame lainnya itu normal bang, ada volume di situ bang. Tuh time frame 1 hari gua buka lagi, gitu loh maksud gue loh bang. Yang gue jelaskan sebelumnya, di mana gap tersebut logika gue mainnya dengan mata kepala gue sendiri. Dengan mata kepala gue sendiri gue lihat kenapa di situ gue menganggap itu ada volume bang. Ya, di situ ada volume tuh, lo lihat sendiri. Di time frame 1 hari, di time frame 1 minggu bolong, di time frame 1 minggu bolong, di time frame 1 hari emang ada volume di situ. Ya, harganya bergerak tuh bang, harganya bergerak ya. Harganya bergerak, volume pun bergerak, volume pun juga bertambah. Ada si hijau di situ. Ini bagi yang awam ya, kadang kan bingung kan buat ngejelasin buat yang awam ya, yang baru memang mulai terjun dan denger kata orang bilang ini adalah hutang, iya gitu loh. Ini adalah hutang, nggak ada volumenya, bolong nih, nggak ada volumenya, bolong. Di mentor lain yang observasi di pasarnya itu, yang jam terbangnya itu kurang di pasar, itu ngelihatnya di sini bolong dan dijadikan di situ nggak ada volume pembelian tuh. Padahal orang tersebut itu nggak perhatikan time frame lain, nggak perhatikan time frame lain yang memang di time frame lain itu normal gitu loh, volume bergerak normal. Memang ada pembelian, ada volume pembelian normal di situ, ada penambahan jumlah pembelian di situ. Ya, jelas ya, ngerti ya maksud gue ya. Kenapa gap itu gue anggap hanyalah ibarat kata tuh dimana buku gambar kita itu macet gitu loh. Ini di time frame 1 minggu ini macet gitu loh. Buku gambar kita di time frame 1 minggu tuh macet. Harganya gerak, normal. Gerak nih, harganya normal nih. Tapi volume di situ-situ aja gitu loh bang. Macet. Bukan berarti di situ nggak ada volume. Di situ ada volume. Jelas ya maksud gue ya, kenapa lu nggak bisa asal mentor lu bilang ini iya, mentor lu bilang itu iya. Oke, nggak masalah, sebenarnya nggak masalah kalau misalkan lu percaya aja, asalkan mentor lu itu memang kerja di pasar gitu loh. Makanya kemarin ada yang nanya juga ke gue, bang menurut lu yang logis itu bang ini apa bang itu? Ada yang nanya seperti itu sama gue, ada yang nanya seperti itu, dan memang gue jujur-jujuran aja. Yang gue lihat memang mentor-mentor tersebut itu, channel-channel tersebut itu mereka kerja di pasar,
pasar, ya memang itulah yang menurut gue itu bagus gitu loh. Lu mau ikutin, lu mau pelajarin boleh, karena memang lu lihat sendiri dia kerjanya di pasar gitu loh. Dia mendapat penghasilan utamanya itu di pasar, bukan dari member gitu loh. Beda cerita sama mentor-mentor lu yang memang punya penghasilan di luar, dimana dia buka kelas, mau dia loss ataupun profit, mau dia bangkrut pun juga, mau dia kena MC pun juga, dia dapat penghasilan dari pelajar-pelajarnya gitu loh. Lu nggak bisa asal iya-iya doang. Kalau memang dia kerjanya di pasar, penghasilan utamanya di pasar, bagikan ilmu gratis, menganggap kita saudara ataupun sebagainya gitu ya, itu it's okay gitu loh. Gue masih bisa terima gitu loh. Kalau misalkan seperti itu nggak masalah. Lu meyakini mentor lu itu udah paling bener, lu nggak mau mengasah logika lu sendiri. Kalaupun lu kena MC ataupun bangkrut, ya itu resiko lu. Kenapa lu nggak mau mainin logika lu? Kenapa lu nggak mau mainin logika lu dan lu lihat sendiri dengan mata kepala lu di pasar gitu loh ya. Oke, kesimpulannya nih, ada yang bertanya, Bang, bagaimana jika kejadian-kejadian gap seperti itu? Jadi gini nih contohnya nih, misal nih gap ya, ini semua candle nih perpindahannya nih ada gap nih. Lu nggak percaya, lihat sendiri aja di pasar lu sendiri, di gadget lu sendiri. Nih gua kasih contoh, Bang, kenapa di sini lu mengambil kesimpulannya bahwasannya harga utamanya itu, harga di resisten tersebut itu berada di open price? Karena di sini dari yang kita pelajari di video ini ya, dari yang lu lihat sendiri dengan mata kepala lu tadi tuh, gue perlu tekankan seperti itu karena banyak yang batu. Oke, lanjut. Di saat resisten tersebut ini terbentuk, logika gue bermain seperti ini. Nih, dimana buyer tersebut ada volume di gap tersebut ya, jadi dia hanya macet, Bang ya, jadi dia hanya macet nih. Nih. Perlu gue ulang berkali-kali kali ya. Nih, tuh. Jadi di sini dia hanya macet seperti kejadian ini nih, macet nih. Sedangkan harga udah nyampe sini. Bang, harga udah nyampe situ, emang ada volume, Bang, di sini? Lu lihat sendiri tadi ada volume, Bang. Ya. Lu lihat sendiri tadi ada volume di sini. Di time frame 1 hari, ya. Di time frame 1 hari di sini ada volume. Artinya nih di resisten ini nih di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri, di resisten tersebut tuh kan lompat ya, ada gap ya, ada lompatan harga ya. Di sini bolong, tapi harga sempat sampai di sini dan di detik perpindahan candle itu open price-nya di sini. Dari kesimpulan di video ini yang tadi kita lihat bahwasanya ada volume, benar ada volume dengan data ya. Balik lagi tuh dengan data, gua buktikan dengan data. Oke, artinya di sini ada volume, sempat sampai sini volumenya, dan di saat volume itu bergerak pindah, perpindahan candlestick open price-nya di sini ya, open price-nya di sini. Artinya resistennya gua ambil di sini. Jadi gue ngambil titik keseimbangan itu ada pada open price di candlestick seller tersebut. Jelas ya, insya Allah ya. Nih di sini juga nih. Nih gua kasih contoh cara membacanya, di mana candlestick gap tersebut ada candlestick yang memang volumenya itu macet, Bang. Kok macet, Bang? Nah, saya gue perlu ulang lagi sih. Tadi kan kita udah lihat. Di situ memang macet. Sedangkan di time frame 1 hari itu ada volume, jelas banget kelihatan, Bang. Ya. Nih di video ini gue buka time frame 1 hari untuk membuktikan di time frame 1 hari itu ada volume pembelian, ada volume buyer di situ. Artinya di sini nih, ini di gap yang ini nih. Artinya candlestick yang sebenarnya berada di pasar itu seperti ini, dimana hanya macet gitu loh. Di time frame 1 minggu hanya macet nih, di sini macet ya, kayak kejadian yang tadi tuh di sini nih. Bolong, artinya kan di sini ada volume pembelian. Di time frame 1 hari lu lihat sendiri. Masa harus gue ulang-ulang sih, Bang? Gitu loh, Bang, logika gue main seperti itu. Bang, bagaimana jika seperti ini nih gap nih, ada lompatan candlestick seller ya. Artinya dia close price seller ini berada di sini. Close price sesungguhnya, karena hanya macet nih, berada ngepas di sini. Ya, sebenarnya simple, Bang, ngebacanya, Bang. Sebenarnya simple. Bang, bagaimana jika gap seperti ini, Bang? Bang, bagaimana jika candlesticknya seperti ini nih, Bang? Artinya di sini di saat harga tersebut
turun nih volume tersebut turun nih di time frame 1 minggu ya, di time frame 1 minggu. Jika di candlestick seperti ini, kondisinya seperti ini, gap up ke atas di candlestick selanjutnya, artinya di sini di saat harga sempat sampai sini nih, harga sempat sampai di harga tersebut nih, di harga terendah tersebut, itu macet. Di situ macet tuh kayak tadi ya, kayak yang video ini ya, lu lihat dengan mata kepala lu sendiri bang. Di saat di sini macet di time frame 1 minggu, sedangkan di time frame 1 hari itu dia naik bang. Di time frame 1 hari naik, dan di saat perpindahan candlestick dia terbentuknya di sini. Nih, buyer tersebut open price-nya di sini. Udah masuk ya, udah mulai masuk ya logika kita ya. Lu udah mulai masuk ya logikanya ya, dimana artinya close price sesungguhnya berada di sini doang. Ya jelas ya, lu ulang aja videonya, maksud yang gua jelaskan itu seperti apa. Jadi gua menggunakan logika gua itu dengan data yang memang gua lihat di pasar. Dulu itu gua bertanya-tanya juga nih di saat gua belajar, kok di setiap perpindahan candle itu ada gap. Sedangkan suatu ketika gua melihat di mana ada pergerakan harga bolong gitu loh, tapi harganya gerak kayak ini, harganya gerak tapi bolong gitu loh, harganya gerak tapi bolong. Dan gua coba perhatikan di time frame lain, loh di situ ada volume. Jadi kenyataannya itu memang di situ ada volume, kenyataannya itu memang volume itu bergerak gitu loh, hanya macet gitu loh. Ibarat kata ini kan platform nih yang kita pergunakan untuk trading, ini kan adalah platform, dan itu wajar gitu loh. Lu kalau misalkan mau ngajarin orang, terlebih lu mau buka kelas, lu harus observasi lebih banyak bang, karena kasihan gitu loh, kasihan kita yang belajar, kita ngikutin apalagi bayar gitu loh. Udah bayar, resikonya kan harus lu tanggung. Lu kalau sekolah di luar, lu memegang sertifikasi bahwasanya kalau misalkan gue bangkrut, ya memang gue sekolahnya di sana gitu loh, gue sekolahnya di sekolah tersebut. Lu harus punya legitimasi di situ gitu loh ya, ngerti ya? Oke, di sini sampai sini aja videonya untuk masalah gap, karena masih ada yang nanya masalah gap tersebut, alasan kenapa gua mengambil titik keseimbangannya itu pada open price bukan close price, dan alasan kenapa logika gua nggak masuk bahwasanya gap itu adalah hutang. Itu seperti ini ya maksudnya ya, karena logika gua nggak masuk. Hutang gimana sih, orang volume ada kenapa jadi hutang gitu loh, volume ada kenapa jadi hutang digantiin sama doji di tempat lain, nggak masuk gitu loh. Sedangkan untuk masalah doji itu gua anggap sebagai candlestick pada umumnya. Nanti gue buatin kalau lu minta lagi, logikanya gue buatin lagi dengan data yang kita lihat di pasar ya. Kalau misalkan lu bingung, bang bukannya doji itu hanya candlestick koreksi bang, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita anggap, ngaco gimana nggak bisa kita anggap sih, orang di situ ada penjualan ada pembelian kok. Doji itu nggak ada takarannya bang, doji itu harus gepeng, harus lebih kecil dari kotak persegi panjang. Kalau kotak nggak bisa dianggap doji lah. Gimana ceritanya orang misalkan kita perbesar atau perkecil itu doji itu bisa gepeng, bisa kotak, kok nggak masuk lagi logika gua. Jadi doji itu gua anggap candlestick pada umumnya, dimana ada penjualan di situ, dimana ada pembelian di situ, walaupun hanya sedikit volume penjualan dan pembeliannya gitu, masih gua anggap oke ya. Jelas ya maksudnya ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Next insya Allah udah gua buatin sih videonya sih, cuman tinggal gua kasih penjelasannya aja, dimana biasanya market maker itu menggerakkan harga pasar biasanya seperti apa, dan pikiran kita bisa lebih jernih jika kita mengetahui itu. Tips selanjutnya, tips trik selanjutnya kita mulai pembahasan itu insya Allah ya, insya Allah pembahasan itu kita mulai. Oke, thank you banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.